Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Kamilah dari Pendidikan Biologi semester 1 kelas B akan mempresentasikan hasil PPT yang dibuat oleh AI yang berjudul Artificial Intelligence Techniques for Integrative Structural Biology of Intrinsically Disordered Proteins, yaitu teknik kecerdasan buatan untuk biologi struktural integratif dari protein yang secara intrinsik tidak teratur. Protein tidak tertib intrinsik seringkali sulit dipelajari dengan metode tradisional. Latar belakangnya adalah menggunakan teknik kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin untuk biologi struktural integratif dari ensembel protein yang secara intrinsik tidak teratur atau IDP. IDP menantang paradigma struktur fungsi protein tradisional dengan mengadaptasi konformasi sebagai respon terhadap mitra pengikatan spesifik yang mengarahkan untuk memediasi fungsi seluler yang beragam dan seringkali kompleks seperti pensinyalan biologis, pengorganisasian diri, dan kompartementasi. Oleh karena itu, memperoleh wawasan mekanismik tentang fungsi ini dapat menjadi tantangan bagi teknik penentuan struktur tradisional. Yang pertama, ada definisi protein tidak tertib intrinsik, yaitu protein yang tidak mengadopsi struktur unik atau mengandung daerah tidak tertib. Yang kedua, mengapa sulit untuk dipelajari dengan metode konvensional, yaitu karena metode kristalografi sinar X atau NMR seringkali tidak dapat memberikan informasi yang cukup terkait struktur protein tidak tertib intrinsik. Yang ketiga adalah pendekatan baru dengan kecerdasan buatan, yaitu pendekatan kecerdasan buatan dapat membantu memahami struktur protein tidak tertib intrinsik. Selanjutnya, pendekatan kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah struktural. Yang pertama ada pemodelan molekul, yaitu memperkirakan struktur protein tidak tertib intrinsik menggunakan teknik pemodelan molekul. Yang kedua ada simulasi dinamika molekul, yaitu menerapkan simulasi dinamika molekul untuk memahami bagaimana protein tidak tertib intrinsik melakukan interaksi dengan ligan atau protein lain. Yang ketiga ada pembelajaran mesin, yaitu memperoleh pola dari data eksperimen untuk memecahkan masalah terkait protein tidak tertib intrinsik dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Yang selanjutnya, alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan kecerdasan buatan. Yang pertama ada klasifikasi dan regresi. Klasifikasi untuk memprediksi struktur protein tidak tertib intrinsik dan regresi untuk memprediksi energi ikatan antara protein-protein atau protein ligan. Yang kedua ada pemodelan molekul, yaitu menggunakan teknik pemodelan molekul untuk memperkirakan struktur protein tidak tertib intrinsik dan menganalisis interaksi protein ligan. Yang ketiga, simulasi dinamika molekul, yaitu menerapkan simulasi dinamika molekul untuk mempelajari interaksi protein tidak tertib intrinsik pada skala waktu dan ruang yang berskala atom. Selanjutnya, hasil dan aplikasi dalam biologi struktural protein tidak tertib intrinsik. Nah, yang pertama ada protein ASPP2. Protein ini merupakan modulator sentral dalam jalur pengendalian seluler. Teknik kecerdasan buatan membantu memahami bagaimana interaksi protein-protein terjadi pada seluler. Lalu ada yang kedua, protein Huntington. Protein ini terkait dengan penyakit Huntington. Penggunaan kecerdasan buatan memungkinkan untuk memahami perubahan konformasi struktural Huntington dengan menggabungkan data eksperimen dan simulasi. Lalu yang ketiga ada peptida aktif HIV1 TAT. Peptida ini terlibat dalam regulasi protein dan kontrol gen. Kecerdasan buatan dapat memilih peptida aktivitas tinggi dari kandidat banyak peptida. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan arah penelitian masa depan. Yang pertama yaitu kelebihan teknik kecerdasan buatan.
dapat digunakan untuk memahami masalah struktural protein tidak tertib intrinsik dan memperkirakan struktur tanpa terikat oleh batasan alami dalam teknik tradisional. Lalu yang kedua, masa depan kecerdasan buatan, yaitu beberapa arah penelitian masa depan terkait kecerdasan buatan meliputi integrasi data dan pengembangan algoritma yang lebih kompleks. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.